Yang terhormat Ibu Zulfa Ismawati selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-temanku yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Iza Naila Zahro. Saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya mata kuliah Bahasa Indonesia tentang tips membaca cepat dan efektif, taktis membaca, dan keterampilan berbicara. Tips membaca cepat dan efektif yang pertama adalah memasang target. Yang kedua, mereview buku. Yang ketiga, jangan membaca setiap kata. Yang keempat, jangan membaca setiap teks. Yang kelima, jangan mengulang bacaan. Yang keenam, tulis ringkasan. Selanjutnya adalah taktis membaca. Seorang pembaca tidak harus membaca dengan kecepatan tinggi atau kecepatan rendah. Pembaca dapat menyesuaikan kecepatan membacanya dengan memperhatikan tingkat kesulitan teksnya. Pembaca yang efisien dan efektif ialah pembaca yang fleksibel. Pembaca yang fleksibel ialah pembaca yang dapat mengatur kecepatan dan menentukan teknik, metode, dan gaya membaca sesuai dengan faktor yang berkaitan dengan bacaan. Selanjutnya adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah keterampilan yang dimiliki seseorang untuk menyampaikan ide, perasaan, maupun gagasan kepada orang lain secara lisan. Tujuan berbicara. Tujuan utama dalam berbicara adalah untuk berkomunikasi. Tarigan juga mengemukakan tujuan berbicara, yaitu yang pertama, untuk memberitahukan dan melaporkan. Yang kedua, untuk menjamu dan menghibur. Yang ketiga, untuk membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan. Selanjutnya adalah pembelajaran keterampilan berbicara. Pembelajaran berbicara biasanya dilakukan dengan menyuruh siswa untuk berbicara di depan kelas, misalnya berpidato atau bercerita. Lalu, siswa yang lain diminta untuk mendengarkan dan tidak mengganggu. Akibatnya, pengajaran di sekolah-sekolah terasa kurang menarik dan membuat siswa kurang memahami pengajaran tersebut. Untuk menjauhi hal-hal itu dalam pembelajaran berbicara, harus diperhatikan beberapa faktor, yaitu pembicara. Maksudnya, pembicara sudah mempersiapkan apa yang akan dibicarakan nantinya. Yang kedua, pendengar. Keberhasilan berbicara dilihat dari pemahaman pendengar. Yang ketiga, pokok pembicaraan. Maksudnya, pokok pembicaraan menarik, bermanfaat, dan aktual. Berikut adalah prinsip pembelajaran berbicara. Yang pertama, berbicara dengan pertemuan dua orang atau lebih yang melangsungkan komunikasi secara lisan, ada pembicara dan penyimak. Yang kedua, komunikasi lisan antara pembicara dan penyimak, mulai dari orang berbincang-bincang sampai ke pertemuan umum di lapangan. Yang ketiga, pembelajaran berbicara tidak dapat mencakup semua variasi atau tipe pertemuan lisan itu. Yang terakhir, pembelajaran berbicara harus bersifat fungsional. Selanjutnya adalah seni berbicara. Sebagai seni, keterampilan berbicara merupakan seni keterampilan yang elegan, ekspresif, dan kreatif. Berikut adalah kiat-kiat penting dalam seni berbicara. Yang pertama, mahir dalam berbicara adalah potensi dari semua orang yang didapatkan dengan berlatih dan juga perbanyak pengalaman berbicara di depan publik. Yang kedua, jangan pernah memotong perkataan orang lain. Yang ketiga, berbicaralah dengan tenang dan penuh pesan. Jangan menggunakan nada tinggi. Yang keempat,
keempat, humor dibutuhkan ketika sedang menghadapi obrolan yang membosankan. Yang kelima, hindari kata-kata yang sulit atau tidak dimengerti oleh lawan bicara. Yang keenam, jangan memandang topik pembicaraan sebagai bahan untuk berdebat. Selanjutnya adalah faktor-faktor penting dalam berbicara, yaitu penguasaan bahasa, keberanian dan ketenangan, yang terakhir kesanggupan. Selanjutnya adalah jenis-jenis berbicara. Jenis-jenis berbicara ini terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan situasi. Berdasarkan situasi dibagi lagi menjadi 2, yaitu informal dan formal. Informal adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa adanya aturan tertentu. Contohnya, tukar-menukar pendapat dan informasi, percakapan, menyampaikan berita, bertelepon. Formal yaitu pembicaraan dengan tema kajian waktu yang sudah ditentukan dan tidak bebas berbicara di luar forum. Contohnya, wawancara, ceramah, parlementer. Yang kedua, berdasarkan reaksi. Berdasarkan reaksi juga dibagi menjadi 2, yaitu pembicara sebagai penyampai pesan. Contohnya, penyampai berita, pidato. Yang kedua, pembicara sebagai penyampai dan pendengar. Contohnya, diskusi dan debat. Yang ketiga, berdasarkan klasifikasi. Dibagi juga menjadi 2, yaitu satu arah. Maksudnya, satu arah peristiwa penyampaian pesan oleh pembicara kepada pendengar. Contohnya, pidato dan ceramah. Yang kedua adalah 2 arah, yaitu pembicara dan pendengar terlibat dalam suatu interaksi verbal dengan tujuan tertentu. Contohnya, wawancara dan diskusi. Terakhir, pentingnya ilmu public speaking dan ilmu retorika. Ilmu public speaking merupakan kemampuan berbicara satu arah di hadapan suatu kelompok atau publik. Pentingnya mempelajari public speaking yaitu memiliki kesempatan luas untuk mengaktualisasikan segala potensi di hadapan siapapun. Selanjutnya, ilmu retorika, yaitu bidang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara berbicara yang mempunyai daya tarik dan pesona tersendiri sehingga saat orang lain mendengarkan dapat mengerti dan tergugah perasaannya. Pentingnya mempelajari retorika saat ini adalah menunjang proses berkomunikasi atau berbicara agar lebih baik. Terima kasih, itu ya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.